Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi subtahap yang pertama tadi yang berasal dari Maos menuju Purwakarta Timur, ini merupakan jalur sepanjang 29 km. Ini diresmikan pada tanggal 16 Juli 1896. Nah, kemudian jalur atau tahap yang kedua, subtahap yang kedua adalah pembangunan jalur rel kereta api dari Purwakarta Timur ya, menuju Sokaraja. Nah, jalur ini adalah sepanjang 9 km ya dari Purwakarta Timur, dan jalur ini kemudian diresmikan pada tanggal 5 Desember 1896. Nah, jalur ini melalui Purwakarta Timur, kemudian ke arah timur melalui Pasar Wage. Jadi itu merupakan jalur sepanjang Jalan Sudirman ke timur, kemudian belok ke selatan ke arah Sangkal Putung. Nah, kemudian dari Sangkal Putung menuju Sokaraja. Nah, inilah yang terpenting karena di Sokaraja ada pabrik tapioka dan juga pabrik beras. Jadi di sini ada potensi ekonomi gitu yang muncul. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan tahap yang pertama dari Maos ke Purwokerto Timur, itu jalur itu kosong dari potensi ekonomi jadi tidak ada pabrik, tidak ada perkebunan gitu ya. Nah, sehingga jalur subtahap yang kedua ini yaitu Purwokerto Timur ke Sokaraja ini mempunyai potensi yang memang sangat besar gitu ya. Jadi karena memang ada pabrik tapioka dan juga pabrik beras, dan kemudian juga adanya pasar ya. Jadi pasar Sokaraja dulunya merupakan perkembangan dari pasar malam ya, sehubungan di Kalibagor itu ada pabrik gula yang didirikan pada tahun 1839. Jadi keberadaan pabrik gula ini memicu atau memacu munculnya pasar malam, dan kemudian dari pasar malam itu setahap demi setahap menjadi pasar yang rutin gitu ya, yang buka setiap hari. Nah, sehingga kemudian menjadi pasar Sokaraja. Nah, jadi pasar Sokaraja ini bertalian dengan pabrik gula. Jadi pada intinya memang tujuan dari Purwokerto Timur menuju Sokaraja memang tujuannya adalah menghubungkan kepada pabrik gula di Kalibagor. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, itu jalur yang sangat potensial secara ekonomi. Ya, jadi sebenarnya memang jalur Maos menuju katakanlah Padik Raja menuju Tanjung atau Purwokerto Timur, sebenarnya ini merupakan jalur yang potensi ekonominya itu kecil sebenarnya. Jadi dulu saya mengusulkan lebih baik langsung dari Mandirancan menuju Kota Banyumas. Nah, Kota Banyumas kemudian menghubungkan ke Kalibagor ke Sokaraja. Nah, Sokaraja baru Purwokerto Timur gitu ya. Jadi tanpa ada jalur Padik Raja Purwokerto Timur mestinya. Nah, ini sebenarnya kalau itu dilakukan, sebenarnya ya memang tidak bisa dibuat jalur kereta api ke selatan gitu ya, karena posisinya sekarang di Sokaraja. Jadi pegawai pabrik gula Sokaraja tentu akan membawa misalnya produk-produknya ke Sokaraja dulu supaya bisa diangkut ya
ke dalam kereta SDS itu. Jadi memang mestinya ya jalur ini jalur Purwokerto Timur Kalibagor misalnya, bukan Sokaraja ya. Tapi ya karena memang lewat Sokaraja akhirnya Kalibagor tidak dilalui jalur kereta api, padahal disitulah sebenarnya inti masalah dari adanya jalur kereta api SDS itu. Jadi memang ada semacam ya mungkin kekeliruan ya ketika membangun jalur kereta api, mengapa jalur Kalibagor tidak dihubungkan dengan stasiun timur gitu, tapi hanya sampai ke Sokaraja gitu. Nah ini mungkin evaluasinya, karena kemungkinan besar pembangunan jalur kereta api SDS mengalami kekeliruan atau di luar jalur perencanaan semula yang mestinya harus melalui jalur-jalur di sebelah timur Sungai Serayu dari Maos. Nah, kemudian ketika berbelok ke timur, maka harus berada di sebelah selatan Sungai Serayu. Nah, tetapi di Mandirancan ini rupanya menyeberang Sungai Serayu. Nah, inilah yang kemungkinan terjadi kekeliruan atau termasuk penyimpangan ya dari perencanaan kereta api SDS, yaitu kereta api Lembah Serayu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.